Alhamdulillah, kita sungguh merasakan sebuah gelora perubahan yang luar biasa sore hari ini. Ratusan ribu berkumpul di tempat ini, menyatakan dan mengirimkan pesan kepada seluruh penjuru negeri. Kami berkumpul di tempat ini dari seluruh lokasi di Indonesia untuk menyatakan bahwa kami ingin perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. Inilah perjuangan kita, inilah perjuangan Partai Nasdem yang telah konsisten dilakukan. Ini bukan perjuangan kecil, ini bukan perjuangan sederhana, tapi ini perjuangan yang amat besar. Perjuangan yang mengikhtiarkan negara yang lebih adil. Mengapa kita berkumpul di sini dan mengapa tagline-nya perubahan? Kita mendorong perubahan untuk menjaga persatuan. Lihatlah wajah-wajah tadi dari seluruh penjuru tanah air. Mereka menginginkan agar di tiap tempat mereka lahir, kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan adalah setara. Saudara-saudara sekalian, berapa bulan belakangan ini kita merasakan semangat perjuangan kita ditempa. Semua semangat perjuangan kita diuji. Tetapi hadirnya lautan manusia pada sore hari ini menegaskan pesan bahwa kami siap lewati ujian, kami siap lewati tempahan, dan kami akan jadikan ujian tempahan ini menjadi pribadi-pribadi Indonesia yang lebih kuat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pelotus dan para sahabat di seluruh tanah air. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan segala sesuatu dengan baik pada hari ini. Pelotus yang berbahagia, bahwasanya apel siaga perubahan Partai Nasdem telah berlalu sekitar 10 hari yang lalu, sekitar tanggal 16 di Gelora Bung Karno. Namun semangat dari gelora perubahan tersebut harusnya terus berjalan, tidak hanya sampai beberapa hari ataupun sampai pada pemilihan anggota legislatif ataupun pilpres di 14 Februari 2024, tapi untuk jangka yang panjang. Nah, pesan-pesan ini yang telah disampaikan oleh Anies Rashid Baswedan, bahwa perjuangan ini adalah bukan perjuangan kecil, perjuangan untuk merubah sesuatu yang masih dalam berbagai kendala, yang masih dalam berbagai hambatan, yang masih dalam bentuk ketimpangan dan kerusakan akan diluruskan dan diperbaiki. Semangat dan gelora perubahan yang digaungkan dari Gelora Bung Karno sekitar 10 hari yang lalu ini harusnya tetap terus berkumandang dan diperjuangkan oleh seluruh anak bangsa di seluruh tanah air. Mungkin saat ini yang bergerak hanya dari ketiga partai pengusung dari calon presiden yang membawa misi perubahan, yaitu Partai Nasdem, kemudian Partai Keadilan Sejahtera, dan kemudian Partai Demokrat. Namun ketika semangat dan gelora perubahan ini bisa ditangkap atau bisa dipahami oleh seluruh anak bangsa, maka tidak hanya dari partai pengusung yang akan menyuarakan dan menggelorakan perubahan ini, tapi seluruh anak bangsa yang ingin adanya keadilan, yang ingin adanya ketertiban, yang ingin adanya kesejahteraan dan perubahan di Republik ini akan bersama-sama menyuarakan gelora perubahan. Tidak harus berposisi sebagai orang yang berada di Partai Nasdem atau orang-orang pendukung berada di Partai Keadilan Sejahtera ataupun Partai Demokrat, tapi di luar itu ketika semangat ini ketemu, ketika visi ini ketemu, maka suara anak bangsa akan menyatu bahwa perubahan harus lahir di Republik ini. Jadi semangat perubahan yang telah disuarakan, telah didesain sedemikian rupa di Gelora Bung Karno seharusnya membawa pesan kepada seluruh penjuru tanah air. Tidak hanya di pusat-pusat kota yang penuh dengan keramaian dan kebisingan, sampai ke dusun-dusun sunyi. Di sana semangat perubahan ini harus digelorakan, harus
menjadi sebuah pesan yang paripurna, yang komprehensif, bahwa akan ada suatu masa ketika dipimpin oleh sekelompok orang bahwa perubahan Republik ini akan terjadi. Itulah semangat perubahan yang disampaikan oleh beberapa tokoh, di samping Surya Paloh, juga tokoh utamanya yaitu Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia yang akan berlaga di Pilpres 2024 dan jika terpilih akan menjadi presiden yang ke-8 dengan masa bakti tahun 2024 sampai 2029. Jadi pelutus dan para sahabat yang berbahagia, bahwa semangat perubahan ini sangat dibutuhkan di Republik ini, karena setelah Indonesia merdeka 77 tahun lamanya masih banyak kendala-kendala, masih banyak hambatan-hambatan yang juga harus dirubah, baik pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan bahkan hari ini bagaimana polarisasi masyarakat yang alhamdulillah sudah makin berkurang dan makin mengerucut kepada pola-pola yang lebih demokratis. Ya seperti kita tahu bahwa sekitar 2019 ketika terjadi hanya 2 pasangan calon, masyarakat dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu kelompok yang dianggap Islami yang disebut kadrun dan kelompok yang dianggap cebong. Nah, hari ini sudah makin berkurang dan alhamdulillah diinginkan dalam Pilpres 2024 nanti ada 3 calon, sehingga gesekan di masyarakat, gesekan horizontal di masyarakat tidak terlalu kuat terjadi, dan harusnya masyarakat akan berpikir yang sama bahwa perubahan akan terjadi. Siapapun yang terpilih, dialah Presiden Republik Indonesia yang menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia. Jadi semangat perubahan, semangat gelora Bung Karno yang disuarakan sekitar 10 tahun lalu itu harusnya terus bergema, terus menjadi semangat bersama seluruh rakyat Indonesia, bahwa perubahan harus hadir di Republik tercinta ini untuk anak-anak, untuk cucu, dan seterusnya selama Indonesia dan Republik ini masih berdiri. Itu yang diberikan, disampaikan oleh pesan dengan sangat lugas oleh calon presiden dari Nasdem, dan juga diusung oleh partai-partai pendukung lain pengusung, yaitu Partai Demokrat dan juga Partai Keadilan Sejahtera. Jadi gelora perubahan yang begitu antusias, yang begitu besar, harusnya ini tetap terpelihara dengan waktu yang cukup lama, yang tidak hanya bertahan dalam beberapa hari, beberapa bulan, atau beberapa tahun, tapi menjadi sebuah misi bersama, sebuah gelora bersama, bahwa perubahan harus hadir di Republik tercinta ini, agar sesuatu yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa, the founding father, untuk negara kesejahteraan, negara berkemakmuran yang berkeadilan akan bisa terwujud di masa-masa yang akan datang, terutama dimulai dari 14 Februari 2024. Jadi semangat perubahan ini harus tetap kita suarakan, harus tetap kita gelorakan, dan disampaikan kepada seluruh khalayak bahwa perubahan Indonesia harus hadir dimulai dari 14 Februari 2024. Pelutus yang berbahagia, semoga bermanfaat dari penyampaian ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatauan.